Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini tanggal 26 Januari 2021, kita belajar tema 6, subtema 2, PB 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia masih mengenai puisi. Lalu IPS mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu PKN, manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan doa bersama ya. Selamat menyaksikan video penjelasan Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-Mu yang luar biasa. Sepanjang hari Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Engkau tahu kami masih belajar dari rumah. Kami mohon ya Bapa, selesaikanlah COVID-19 ini agar kami boleh belajar di sekolah seperti biasanya. Tuhan, banyak permasalahan dalam pembelajaran daring ini. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu isi hati kami. Kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-Mu ini ya Tuhan, agar kami boleh kembali lagi belajar di sekolah. Dan kami mohon ya Bapa, berkatilah pembelajaran daring kami hari ini, agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami ya Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami, permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Buat orang tua kami mohon berkatilah selalu. Berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon ajarilah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, anak yang menyayangi sesama kami, anak yang selalu mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon terimalah doa anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak ibu, pertama sekali ibu akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai penentuan jeda dan intonasi dengan simbol dalam puisi. Nah, pemberian jeda dan intonasi yang baik itu dapat menempatkan jeda dan intonasi pada setiap kata maupun kalimat dalam pembacaan puisi. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat mudah dalam membaca puisi. Nah, selain itu juga pembaca dapat lebih mudah dalam mengatur nafas ketika sedang membaca puisi. Nah, jadi akan Ibu jelaskan bagaimana penentuan jeda dan intonasi dengan simbol dalam puisi. Yang pertama, jeda. Jeda ini perhentian lagu kalimat. Nah, jeda ini terbagi 3 jenis. Yang pertama, tanda jeda dengan simbol garis miring 1. Artinya berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya pada tanda koma atau di tengahnya tanda garis miring. Ya, pada tanda jeda garis miring 1 itu ada simbolnya itu dengan tanda koma juga boleh. 2 dia, garis miring 1 dan tanda koma. Itu dia. Nah, maknanya di sini dia berhenti sebentar untuk bernapas. Itu ya nak ya. Yang kedua, tanda jeda garis miring 2. Nah, ini maksudnya berhenti agak lama. Nah, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Nah, kalau ini tanda jedahnya itu dengan simbol garis miring 2 saja. Hanya 1 saja model simbolnya, beda dengan 1 tadi. Yang ketiga, jenis yang ketiga, tanda jeda garis miring 3. Nah, kalau ini simbolnya menandakan dengan tanda titik, berarti berhentinya lama sekali. Itulah jenis jeda pada puisi. Selanjutnya, intonasi. Nah, intonasi ini naik turunnya lagu kalimat.
Intonasi ini berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Intonasi terbagi 6 jenis Ibu berikan. Yang pertama, model V terbalik, yaitu suara perlahan sekali seperti berbisik. Yang kedua, V2V, yang artinya suara perlahan, 2V terbalik. Yang ketiga, 3V terbalik, yang artinya suara sangat keras seperti berteriak. Yang keempat, V artinya tekanan kata sangat pendek. Yang kelima, 2V yang artinya tekanan kata agak pendek. Yang terakhir, yang keenam, 3V yang artinya tekan kata agak panjang. Nah, jadi kalau kita mau menentukan jeda dan ataupun intonasi, nak, alangkah baiknya terlebih dahulu kamu itu membaca dan memahami puisi tersebut. Ya, setelah kamu memahami puisi tersebut, kamu bisa menentukan jeda dan intonasi itu dengan baik. Itu caranya ya, nak, ya. Selanjutnya, pembelajaran PKN, manfaat keberagaman karakteristik. Nah, perbedaan yang tercipta antar individu dapat membuat kita lebih untuk menerima keadaan sebagai bangsa yang majemuk. Keberagaman ini, nak, adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat berbagai macam suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya. Keberagaman individu ini dapat berupa keberagaman yang dimiliki orang itu sendiri. Setiap orang memiliki ciri khas tersendiri, termasuk juga kebudayaan atau adat yang diturunkan ke orang tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, kita dapat lebih menghargai perbedaan. Maksudnya, perbedaan yang tercipta antar individu dapat membuat kita lebih untuk menerima keadaan sebagai bangsa yang majemuk. Yang kedua, dapat belajar, bekerja sama, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Maksudnya, dari rasa lebih dapat menerima keadaan sebagai bangsa yang majemuk, adanya keberagaman juga mengharapkan kita untuk tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Maksudnya, jika kita sudah dapat menghargai perbedaan dan tidak lagi membeda-bedakan, maka akan terbentuk suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, dapat mengetahui gaya bahasa dan dialek dari orang tertentu. Yang kelima, dapat saling berbagi ilmu mengenai budaya ataupun adat. Maksudnya di sini, adanya keberagaman dapat membuat kita saling berbagi ilmu dengan mempelajari kebudayaan dan adat yang dimilikinya. Yang keenam, lebih mengenal masing-masing karakter orang di sekitar kita. Yang ketujuh, tumbuh rasa toleransi. Maksudnya, jika kita memiliki rasa toleransi yang besar, maka lingkungan di sekitar kita akan aman, nyaman, dan damai. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Maksudnya di sini, nak, dari berbagai macam karakteristik, suku dan budaya akan menambahkan rasa cinta kita terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu 9, setelah kita mengenal masing-masing karakter, kemudian tumbuh rasa toleransi serta nasionalisme, maka akan tumbuh dengan sendirinya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itulah manfaat adanya keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal kita. Semoga anak-anak Ibu dapat menjalankan manfaat itu
sesuai dengan manfaat yang Ibu jelaskan tadi, dan semoga anak-anak Ibu dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Sekian. Nah, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi mengenai tugas itu di halaman 96 mata pelajaran PKN itu fokuskan di nomor 2 yang Ayu mencoba tentukan 2 suku asal dari orang-orang sekitarmu, bisa orang tuamu atau temanmu. Nah, itu Ibu ganti. Kamu menentukan 1 suku saja dari orang sekitarmu, yaitu Ibu maunya orang tuamu. 1 saja, boleh ayah, boleh ibu, atau boleh opung, boleh ya. Itu. Lalu apa saja yang dicari informasinya, Bu? Lihat di bawahnya ada bagan di situ, indahnya keragaman budaya Indonesia. Nah, jadi kamu buatnya seperti ini. Indahnya keragaman budaya Indonesia. Lalu langkah 1, keragaman suku siapa? Misalnya ibuku, yaitu apa sukunya, atau suku ayahku, suku opungku, suku bibiku, boleh. Yang penting orang tuamu ya nak ya. Titik 2 apa? Nah, lalu kamu ikuti bagan-bagan tersebut. Itu ada gambar rumah adat daerah. Buat gambarnya namanya juga ya nak. Kecil saja digunting gambar-gambar itu ya nak. Lalu kamu tempel di buku tugas tema kamu. Lalu manfaat dan kegunaan rumah adat. Berarti dijelaskan apa saja manfaatnya. Tulis tangan. Ibu nggak mau dari printan ya kalau menulis ya. Kalau gambar boleh di print. Lalu itu saja, hanya 2 ya. Hanya 2 saja, 2 itu saja. Gambar rumah adat daerah, lalu manfaat dan kegunaan rumah adat, 2 bagan saja. Itu kan ada yang sama. Tadi kan karena di soal buku tema itu kan minta 2, Ibu hanya 1 saja. Jadi 1 saja ya nak ya. Lalu di bawahnya yang terakhir, persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat. Nah, persamaan yang Ibu mau itu adalah persamaan suku kamu, ya. Persamaannya itu membandingkannya itu suku kamu dengan suku orang tua kamu. Nah, mungkin berbeda. Kalau ada yang sama ya tidak apa-apa, ya, sukunya ya nak ya. Mungkin ada yang beda atau mungkin ada yang sama, ya. Itu dia. Ibu ulangi lagi. Di kolom yang terakhir, persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat. Maksudnya lingkungan tempat kamu tinggal nak. Bagaimana manfaatnya ya? Yang mau dibandingkan adalah itu suku kamu dan orang tua kamu. Kalau sama ya bagus, kalau berbeda juga bagus ya nak ya. Itu dia. Lalu halaman 99 bahasa Indonesia, ada puisi Kawan Sejatiku. Itu kamu tulis puisinya, lalu latihannya itu soalnya itu di bawahnya ada 6 soal. Nah, itu cara mengerjakannya bagaimana, Bu? Tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata ya dan tidak. Jadi kamu tinggal menjawab ya atau tidak di dalam kurung itu, yang buka kurung, titik-titik, tutup kurung. Nah, itu kamu jawab ya, misalnya ya sudah, ya itu saja. Kalau misalnya tidak, ya tidak. Nah, menjawabnya itu sesuai dari isi puisi Kawan Sejatiku, ya. Itu untuk tugas kamu. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.